Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra ila akhir ayat. Shadaqallahu alazim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik remaja, jamaah salat maghrib maupun salat isya Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam hari ini kita semuanya, khususnya yang hadir di masjid ini, masih tetap mendapatkan limpahan rahmat, limpahan kasih sayang, serta berbagai macam curahan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat yang berupa lahir maupun berupa batin, nikmat sehat jasmani maupun nikmat kekuatan secara rohani. Dan mudah-mudahan selaku hambanya yang beriman, kita dipandaikan oleh Allah menjadi orang-orang yang mampu bersyukur atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, baik ketika hidup di dunia ini, terlebih-lebih nanti pada saat kita menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, pembahasan kita dalam acara taklim malam hari ini ialah kita berikan tema tentang pembekalan dan persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ini tepat kiranya karena insya Allah kurang lebih 10 hari lagi lewat, kita segera akan berjumpa kembali dengan tamu agung bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita diberi umur. Mas, tak boleh main kopi gitu masjid. Kampung malaikat kamu. Ya, kopi di kepala jangan lempar-lempar ke atas. Siapa namanya? Malaikat untuk main kopi gitu. Tak main. Kok bugis lagi sama dia. Maju. Ya. Gak usah sentenan, masih muda kok sentenan. Sini aja duduknya sini. Ya. Nah, gitu. Kayak orang tua aja. Baik. Silakan disimak ya dengan baik. Rasulullah itu sepanjang hayatnya, apabila menjelang datangnya bulan suci Ramadan seperti yang kita rasakan sekarang, itu menjadi kebiasaan, menjadi suatu keharusan bagi Rasulullah untuk mengumpulkan seluruh keluarganya, mengumpulkan seluruh sahabat-sahabat dekatnya di dalam satu majelis atau dalam satu forum yang kira-kira kalau menurut sekarang ini semacam pengajian akbar gitu. Kalau pengajian akbar itu biasanya dihadiri kurang lebih ratusan orang ke atas. Itu kalau kita baca di dalam hadisnya, setiap tahun Rasulullah seperti itu.
Setiap menjelang datangnya bulan suci Ramadan itu pasti mengumpulkan keluarga dekatnya, sahabat-sahabat dekatnya. Apa maksudnya Nabi mengumpulkan sahabat-sahabat dan keluarganya dalam satu majelis itu? Tiada lain maksudnya adalah ingin memberikan pembekalan, memberikan persiapan supaya nanti ibadahnya di dalam bulan suci Ramadan itu pas, sempurna, tidak ada yang melenceng, tidak ada yang menyimpang. Kenapa jamaah sekalian? Karena seperti kita ketahui ibadah bulan suci Ramadan itu, baik ibadah sholat, ibadah puasa, sholat sunat yang lainnya dan ibadah-ibadah yang diperintahkan, itu pelaksanaannya cuma setahun sekali. Iya Pak ya. Kita kan beribadah dalam bulan suci Ramadan itu kan cuma setahun sekali. Ya. Sangat besar kemungkinannya yang namanya waktu 1 tahun itu, walaupun sudah kita pernah pelajari, pernah kita dengar, pernah kita baca, bahkan pernah kita praktekkan, tapi waktu 1 tahun itu kan lama, 12 bulan. Ya. Sangat memungkinkan bisa lupa. Kalau 1 tahun yang kita ngaji 1 minggu saja sudah kadang-kadang lupa. Coba kalau saya tanya apa temanya 2 minggu yang lalu kita ngajinya, berarti sudah lupa ya. Itu baru 2 minggu. Apalagi kalau 1 tahun. Nah, itulah sebabnya maka Rasulullah setiap tahun itu selalu disegarkan kembali, ya, diingatkan kembali ilmu-ilmu yang pernah didengar, yang pernah dibaca, yang pernah dipraktekkan, diingatkan kembali. Maka disebut dengan sebagai tazwidu ibadati fi Ramadan, pembekalan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Apa serangkaian yang bekal yang penting disampaikan Rasulullah dalam acara itu? Ya. Pertama, kalau kita masuk ke bulan puasa itu, bekal yang penting itu apa? Bekal apa kira-kira? Bekal yang perlu kita persiapkan. Fisik. Persiapan fisik. Karena kita bisa menjalankan ibadah puasa itu kalau fisik kita dalam keadaan prima, sehat, tidak sakit. Maka kalau orang sudah sakit dalam bulan Ramadan itu kasihan, ibadahnya nggak bisa sempurna, sholatnya nggak bisa sempurna, tadatnya nggak bisa sempurna, puasanya nggak bisa sempurna, karena sakit. Maka dipersiapkan fisik. Nah, kalau bisa jangan sampai kita sakit. Yang kedua, persiapan mental, persiapan rohani, persiapan batin. Ini penting ini. Ya. Jadi kadang-kadang sehat, rohani sehat jasmaninya, tapi rohaninya tidak sehat. Yang berikutnya persiapan sarana. Apa misalnya sarana? Kalau kita punya masjid ini sebelum masuk bulan suci Ramadan, maka kalau bisa itu masjid itu dibersihkan semua. Ya. Kemudian dilihat kipasnya mana yang macet, mungkin AC-nya. Kemudian catnya kalau sudah nggak layak ini. Tempat duduknya itu mungkin sudah lumutan, banyak bau yang nggak gitu. Itu persiapkan semuanya. Karena namanya juga tamu bulan suci Ramadan. Jangan sampai datang itu keadaan kita biasa-biasa. Kita mau kedatangan tamu berupa manusia saja, kayaknya Pak Camat, misalnya Pak Bupati datang, kadang-kadang kampung itu biasa. Apalagi ini bulan Ramadan. Sehingga betul-betul kita ingin memberikan kesan nanti yang nyaman di dalam beribadah. Jangan sampai ada bau yang nyengat, hawa yang tidak punya. Termasuk karpet ini jangan sampai banyak debunya dan sebagainya. Termasuk persiapan kita juga yang misalnya koyok kopiah itu, ini loh koyok kopiahnya yang hitam ini. Itu kalau diumbe itu kan rusak ya. Lain kayak kopi kopiah jadi itu kalau kotor diumbe bisa. Kopi itu loh yang giring pun. Sampai nek dibasahi itu koyok bulunya kucing yang kena hujan loh. Maka kalau sudah merah-merah, kuning-kuning, udah melintir-melintir gitu, ganti. Ya. Sarungnya ya. Mohon maaf ibu-ibu rukunya ibu itu kadang-kadang udah bertahun-tahun rukunya bintik-bintik nggak diganti-ganti padahal bajunya bagus. Ini mau bulan suci Ramadan diganti.
diganti semuanya di dalam rangka menghormati dan menyambut bulan suci Ramadan. Yang tidak kalah pentingnya, yang paling terpenting di antara segala persiapan itu adalah persiapan ilmu. Karena syaratnya diterima suatu ibadah itu di samping kita harus pakai iman, ya, harus yakin. Untuk bisa menjadikan kita yakin puasa kita benar apa salah, sholat kita benar apa salah, itu butuh ilmu. Untuk bisa dapat ilmu itu caranya gimana? Ya hadir kalau ada pengajian kayak gini, jangan ditinggal. Ya. Jadi semua ibadah, mulai sholat, baca Quran, berzikir, berdoa, berzakat, menunaikan haji, semua ilmu itu dasarnya ilmu akan diterima oleh Allah kalau didasari dengan ibadah. Maksud saya, semua ibadah yang kita persembahkan kepada Allah, salah satu syaratnya untuk diterima kalau pakai ilmu. Kalau orang beribadah dengan bodoh, nggak ngerti ilmunya, nggak bisa diterima. Capek toh nanti dan lapar dan dahaga toh kata Nabi. Maka ilmu itu penting. Maka kalau pada beberapa pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan tentang tujuan puasa, sudah yang menjadinya. Tujuan puasa sudah. Kemudian esensi puasa, hakikat puasa sudah saya sampaikan. Sekarang yang akan saya sampaikan malam hari ini, kira-kira kami awali dengan bentuk pertanyaan, bagaimanakah cara berpuasa yang benar? Penting nggak ini? Bagaimana cara berpuasa yang benar? Banyak orang berpuasa, semua orang berpuasa, tapi belum tentu puasanya benar. Dan kalau puasanya tidak benar, jangan berharap akan diterima oleh Allah. Makanya kembali lagi bahwa segala ibadah itu butuh ilmu. Ilmunya itu Allah menjelaskan ada di Quran, ada di hadis. Kira-kira ada yang tahu bocorannya, pertanyaannya, bagaimanakah cara berpuasa yang benar? Ada yang berani jawab? Ada? Bisa? Saya jawab. Sana tidak bisa jawab. Bagaimana cara berpuasa yang benar? Belum dapat bocoran ya. Karena kita diperintah, semua yang diperintahkan oleh Allah tidak mungkin diperintah kalau tidak ditunjukkan caranya. Cuman kita yang nakal. Kenapa nakalnya? Gak mau belajar. Kalau ada pengajian sudah disengaja, sudah diadakan itu, sudah diumumkan juga, saya pulang juga. Tapi mudah-mudahan mendengar di rumah ya, kedengaran di rumah. Ya, dengar. Cuman saya nggak yakin kalau di rumah itu kan ada TV juga. Biasanya lebih diperhatikan TV daripada ini. Ini yang kita khawatir. Sholat harus pakai ilmu, puasa pakai ilmu, sedekah pakai ilmu, baca Quran pakai ilmu, berzikir pakai ilmu, berdoa, berwudu, beristinja, tayamum, mandi janabah, itu ada ilmunya. Jangan coba-coba melakukannya kalau tidak ngerti ilmunya, tidak diterima. Ya, itu persoalannya, tidak diterima. Baik. Bagaimana cara agar puasa kita diterima oleh Allah? Bocoran yang pertama, catat ini adik-adik. Bocoran yang pertama saya katakan, puasa itu ada syarat-syaratnya. Betul ya, jadi sama dengan ibadah yang lain, puasa, sholat, ada syarat-syaratnya. Jadi puasa akan diterima oleh Allah kalau sempurna syarat-syaratnya. Yang kedua, apakah cuma syarat-syarat? Tidak, masih ada yang lain. Puasa akan diterima oleh Allah apabila sempurna rukun-rukunnya. Apa itu syarat, apa itu rukun, nanti akan saya jelaskan. Yang berikutnya, puasa akan diterima oleh Allah, bahkan akan lengkap dan sempurna apabila kita paham tentang sunnah-sunnahnya. Puasa itu ada sunnah-sunnahnya. Ya. Contohnya ada orang berpuasa nggak makan sahur, tekor itu jauh sekali tekornya. Puasa kok nggak makan sahur. Itu contoh saja. Terus puasa itu ada adab-adabnya.
Kemudian berikutnya ada makruhnya. Nah, berpuasa itu makruh. Kalau yang makruh itu kita lakukan, puasanya diterima cuma banyak tekornya, pahalanya tekor. Kemudian yang paling kita khawatirkan, puasa akan diterima oleh Allah kalau dijaga adab-adabnya. Ada adab-adab orang berpuasa. Contoh, kamu berpuasa terus berbohong, habis. Katanya Rasulullah itu cuma dapat 8 tok. Ada nggak kira-kira orang berpuasa tapi bohong? Ada. Anak kecil apa orang tua? Bagaimanakah cara berpuasa yang benar? Kalau puasanya benar, besar harapannya untuk diterima oleh Allah. Kalau caranya saja benar, sangat besar harapannya untuk ditolak oleh Allah. Makanya ini penting. Apa di antara syarat sahnya puasa? Pertama, kita boleh wajib menunaikan puasa itu kalau sudah balik. Balik itu sudah menjelang dewasa. Nah, kayak gini, sudah balik atau belum ini? Sudah balik belum? Sudah, kelas 6. Ya. Kelas 6. Tanda-tandanya kalau lanang itu bahwa orang itu sudah balik, kalau balik itu sudah mukallaf, namanya sudah kena kewajiban berpuasa, sholat, zakat dan seterusnya. Ciri-cirinya kalau laki-laki biasanya sudah suka mimpi yang indah. Ya, sudah pernah mimpi yang indah. Belum balik berarti Ustaz. Balik berarti. Balik. Atau ditandai dengan suaranya biasanya. Sekarang sudah. Itu sudah balik gitu. Ya, kalau ada suaranya sudah. Biasanya apa? Sekarang. Sudah balik. Nek lanang. Kalau perempuan ditandai sudah kedatangan tamu yang berbaju merah setiap bulan. Namanya haid atau menstruasi. Karena kalau perempuan itu mennya 2, menstruasi sama mencret. Men laki-laki cuma mennya 1, cuma kadang-kadang mencret tapi kan menstruasi. Itu sudah ya. Kemudian yang berikutnya, orang wajib melaksanakan puasa kalau berakal sehat. Sehat akalnya. Orang gila atau orang yang cacat pikirannya nggak wajib berpuasa. Maka besok di akhirat itu ada 2 manusia walaupun tidak sholat, walaupun tidak bisa baca Quran, walaupun tidak berpuasa, walaupun tidak bayar zakat, masuk surga. Yang 2 ini manusia. Yang pertama anak kecil yang belum balik itu. Kalau mati langsung masuk surga walaupun nggak berpuasa. Yang kedua orang gila, nggak kena beban orang gila itu. Mulai dari lahir gilanya semenjak lahir ataupun gila setelah dewasa dia. Orang gila itu nggak adil. Maka kalau ingin masuk surga nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah bayar zakat, masuk surga jadi anak kecil aja, jangan besar-besar. Ya kayak gini dulu ya. Ya berani jangan besar, jadi kecil terus. Gak wajib puasa kalau begitu. Sampai kayak gini loh ini. Ya. Ini si Nyong ini. Nyong. Ya. Berapa umurnya? Ya, ini gak wajib puasa ini. Cuman dilatih saja tak supaya nanti kalau besar jadi ya. Jadi anak kecil, orang gila nanti kalau mati walaupun tidak menjalankan mukallaf beban agama itu langsung masuk surga. Maka siapa yang ingin masuk surga tanpa sholat, tanpa puasa, 2 syaratnya. Jadi anak kecil dan kedua jadi orang gila. Mau? Mau jadi orang gila? Masuk surga. Enggak berani. Jadi ya, enggak. Atau orang itu misalnya. Yang ketiga, kapan orang wajib berpuasa? Kalau sudah tahu bahwa bulan Ramadan telah masuk. Kalau masih ragu-ragu, ini sudah tanggal 1 Ramadan apa belum? Sudah masuk atau belum ya? Jangan puasa. Puasa yang meragukan itu haram, harus yakin. Biasanya kalau kita di Indonesia tinggal mengikuti
Andaikan ragu-ragu, ya jangan. Karena kata Nabi, berpuasalah kamu karena melihat bulan tanggal 1 Ramadan, berlebaranlah karena melihat tanggal 1 Syawal. Kalau ragu-ragu nggak bisa melihat bulan, sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari atau bulan Ramadan jadi 30 hari. Maka dikatakan hisab. Makanya di Indonesia itu ada yang menggunakan ru'yah melihat bulan, ada juga hisab. Kalau orang Muhammadiyah biasanya lebih mengandalkan hisabnya, orang NU lebih mengedepankan ru'yahnya. Departemen Agama nengahi. Nah, semuanya di karena nggak boleh orang berpuasa kalau masih meragukan. Yang berikutnya, ya, ini masih syaratnya berpuasa, ya, ngerti tata cara dan ilmu-ilmunya tentang puasa. Ini syarat ya. Jadi kalau ada orang berpuasa poso-posone nggak ngerti ilmunya, nggak ngerti yang membatalkan sunah-sunahnya, bisa-bisa nggak diterima puasanya. Nah inilah sebabnya kita wajib ngerti ilmunya. Apa saja kan pakai ilmu. Lalu yang berapa ini? Yang kelima ya. Yang kelima, sanggup menjalankan puasa Ramadan selama 1 bulan. Sanggup. Apa ada orang tidak sanggup berpuasa? Ada. Siapa dia? Sakit ya. Orang yang sakit itu jangan dipaksa nanti ya. Apalagi kalau sakitnya parah. Orang musafir, orang yang sudah tua ya pikun gitu loh kayak gini. Malah tambah mati kalau disuruh berpuasa nanti ya. Enggak, wajib berpuasa. Kalau penyakitnya itu penyakit biasa diharapkan bisa sembuh, nggak usah berpuasa tapi diganti sesudah bulan Ramadan. Tapi kalau penyakitnya itu penyakit menahun nggak bisa disembuhkan, ya nggak usah berpuasa, memberi fidyah. Nah itu caranya di Al-Quran. Apa sampai bilang? Amin. Kalau wanita hamil yang bagi mengkhawatirkan hamilnya itu memberi fidyah juga atau nyusui anaknya itu ya. Ya. Bukan mengkhawatirkan dirinya, mengkhawatirkan kandungannya atau bayinya. Itu juga memberi fidyah. Ada juga mengatakan diganti juga memberi fidyah, tapi kalau saya lebih sepakat, lebih setuju kepada yang memberi fidyah saja. Gak usah dibalas, puasanya Bisa diganti Ustaz. Gak usah diganti. Di Quran, periksa Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sedang berpuasa pada bulan suci Ramadan, tiba-tiba dia sakit atau dia melakukan perjalanan yang jauh, gak sanggup melaksanakan puasa, boleh dia berbuka fa'iddatun min ayyamin ukhar, diganti di hari-hari yang lain. Hari yang lainnya dimaksud sesudah Ramadannya sudah pergi, kecuali tanggal 1 Syawal jangan diganti. Terus semuanya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang sudah tua renta, tidak sanggup lagi berpuasa atau punya penyakit menahun yang nggak bisa disembuhkan, tidak usah berpuasa, fidyah, membayar fidyah. Cuman kalau nggak mau ngaji ya nggak tahu, bingung sendiri. Nah, gampang. Semua ibadah itu ada keringanan, ada rukhsah. Sholat wajib berdiri, sanggup. Nggak bisa ya sholat duduk. Nggak bisa duduk, sholat berbaring. Kan begitu kan? Yes. Kalau musafir menyulitkan, sholat 8 rakaat bisa dikorting, tinggal menggerakkan 2. Yang sholatnya misalnya bisa kerjakan asar, sholat, duhur, sholat. Kalau kita musafir nggak usah, langsung dijama. Nah, ini namanya keringanan. Begitu juga puasa. Kalau sakit jangan dipaksa. Maka sanggup melaksanakan puasa. Sudah 5 ya. Kalau sudah 5 syarat ini kita mampu melakukannya, ini sudah dapat separuh. Tinggal yang 2 lagi yang harus dijaga. Syarat wajibnya puasa itu tadi itu ada 5, rukunnya orang berpuasa itu ada 2. Ya. Ya. Ibadah dikatakan sah ya, apabila syarat dan rukunnya sudah sempurna. Tadi ada 5 syaratnya puasa, rukunnya ada 2. Berapa itu? 5 tambah 2 berapa? 7. Ya. Apa itu? Yang pertama, an-niyatu fi kulli lailatin, berniat setiap malam. Ya. Karena kata Nabi, man
fala siyama lahu. Siapa orang yang tidak berniat di malam hari puasa, maka tidak sah puasanya. Jadi kita mulai berwajib setiap malam, mulai begitu masuk maghrib, sudah azan maghrib itu langsung kita niat. Saya niat melaksanakan puasa Ramadan karena Allah besok ya. Sudah boleh tuh, atau habis berbuka itu kita langsung niat lagi besoknya. Atau boleh juga sehabis sholat taraweh, biasa diingatkan. Monggo Bapak Ibu saran-saran berniat puasa besok. Diniatkan biasanya. Ada yang diingatkan, ada yang tidak habis sholat taraweh. Bisa juga waktu kita sahur. Tapi jangan ngandalkan ini yang nomor 3 ini. Ya sampai naik bisa bangun sahur, naik nggak bisa bangun sahur terus gimana? Kalau tadi malam belum berniat, nggak sah puasanya kerja. Kalau sudah sampai masuk waktu subuh belum berniat itu fala siyama, tidak sah niatnya. Maka jangan meremehkan niat. Innamal a'malu binniyat. Semua ibadah itu baru diterima apa saja ibadahnya kalau pakai niat itu dalam hati. Kadang-kadang ada yang melafalkan juga, ya boleh-boleh saja kalau mau. Ini ya. Kemudian rukun yang kedua puasa itu ada yang disebut dengan al-imsak. Imsak itu sudah mulai tidak boleh makan, sudah menahan diri dari makan, minum, merokok, berkumpul suami istri yang masih punya suami istri, ya. Dan juga hal-hal yang lain yang bisa membatalkan, seperti muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa itu. Tapi kalau makan dan minum lupa, misalnya di siang hari puasa sampai ente tak piring, nah itu yang nggak batalkan puasa kalau lupa. Tapi kalau sudah dapat setengah piring, ingat, aku puasa ya. Nah, cepet-cepet jangan dihabiskan, jangan bilang sisa tantai mana. Wah, batal puasanya sudah. Kalau diingatkan oleh Allah saja gini. Jadi ini ada 7. Syaratnya 5, rukunnya 2. Kalau syarat dan rukun ini sudah sempurna, maka dikatakan ibadah puasanya sudah sah. Kurang dari salah satu rukunnya atau syaratnya, maka puasanya dikatakan batal, alias tidak sah. Sudah jelas di sini. Kalau ada yang mau bertanya, monggo. Silakan. Siapa? Monggo. Kalau niat dari awal bulan, niat 1 bulan puasa gimana Ustaz? Ada yang berpendapat, tapi itu pendapat lemah. Jadi masuk tanggal 1 Ramadan berniat, saya berniat berpuasa sebulan lamanya. Ada yang membolehkan seperti, tapi itu sedikit ulama itu ya. Karena kan tidak dijamin. Saya berniat sebulan lamanya. Kalau sakit terus gimana? Di tengah Yang penting kan sudah niat Ustaz. Hah? Yang penting kan kita sudah niat. Iya, tapi kan dia berniatnya tadi berpuasa sebulan. Nah, tiba-tiba sakit kan batal niatnya. Maka yang aman itu menurut Nabi itu setiap malam. Tapi ada pendapat yang mengatakan berniat 1 kali saja di awal Ramadan datang. Tapi itu nggak kuat pendapat itu. Nggak usah kita pakai ya, karena nggak kuat. Jelas ya? Monggo. Untuk fidyah itu syaratnya gimana? Mengganti dengan fidyah. Iya, tinggal mengeluarkan berniat ngasihkan kepada fakir miskin. Enggak ini hitungan orangnya berapa gitu kan? To'amu miskin satu orang fakir miskin. Ya ukurannya itu Sepatnya. seukuran apa ya? Sepat kita atau gimana? Seukuran zakat fitrah itu berapa? 3 sok. Oh enggak anu. 1 mut itu. Enggak tahu berapa 1 mut itu berapa ya kalau di kira-kira ya 1 liter lah. 1 kilo. 1 liter. Enggak sampai 1 kilo kok enggak. Nanti dicari di buku-buku kan 1 mut itu. 1 mut itu saya enggak ngerti kalau diukur dengan liter dengan kilo berapa on gitu ya. Tapi insya Allah enggak sampai 1 kilo Pak. Ya. Cuman kalau bisa itu kasihkan yang makanan yang masak. Karena kalau sampai kasih beras nanti kan biayanya masih beli LPG terus siwaknya lauknya dia. Jadi belikan nasi kotak saja begitu. Ya. Jadi kalau sampai selama 1 bulan, ya selama 1 bulan itu sampai kasih makan ke miskin. Ya. Berapa kali biasanya orang makan semalam? 3. Ya itu sampai beli 3 bungkus kali 3 bulan itu berapa? Kotak 3 bulan kali 1 bulan. Orang kan 3 kali makan fakir miskinnya, makan pagi, makan siang, makan sampai belikan. Ya. Paham ya? Itu caranya begitu. To'amu miskin, memberi makan ke miskin. Ya, seperti itu. Bisa dinamakan lagi 2 bungkus.
Ya. Wa 'alal ladzina yutiquna, mereka membayar fidyah. Berapa fidyahnya? Fidyatun. Satu fidyah satu orangnya. Diberikan kepada to'amu miskin, caranya memberi makan kepada orang miskin. Itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ya begitu caranya. Ya. Jelas ya? Oke, ada lagi? Apa yang menuduh tadi tekor itu, Ustaz? Ya. Yang menuduh tekor tadi itu. Kadang ada tadi tekor kalau tidak berbiasa. Apa yang menuduh itu? Oh ya, kalau tekor. Ya. Oh iya ya, saya jelaskan sekarang. Ya baik ya. Jadi sudah ya tadi syarat dan rukunnya puasa. Bagaimana cara berpuasa yang benar? Sudah dua saya sampaikan. Harus lengkap syaratnya, harus lengkap rukunnya. Berikutnya berpuasa yang benar dijaga sunnah-sunnahnya. Kalau kita cuma menjaga syarat rukunnya tadi itu baru dapat seket pahalanya, ibarat satu baru dapat seket. Tapi kalau dilengkapi dengan sempurnanya, tambah lengkap nanti sunnahnya tambahnya. Apa itu sunnah-sunnah berpuasa? Makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah, kata Nabi. Makan sahurlah kamu karena dengan semuanya makan sahur itu mengandung barokah. Makan sahur itu waktunya kira-kira 3:30 paling pas itu. Kalau jam 3 terlalu pagi, apalagi jam 2 terlalu pagi. Karena melambatkan makan sahur itu termasuk bagian sunat puasa. Tapi walaupun dilambatkan, tapi jangan mepet-mepet benar. Kalau sudah biasanya as-salatu wassalamu alaik, nah itu yang tepat itu waktunya. Ya, masih tepat itu waktunya. Sudah talhim itu. Kira-kira antara 10 sampai 5 menit sebelum masuk subuh itu kita sudah selesai sahurnya. Ya. Jadi jangan 2:30 waktu pagian. Sunat yang kedua melambatkan makan sahur. Kalau orang tidak sahur atau makan sahurnya terlalu pagi itu menghilangkan sunat, makruh namanya. Kalau makruh berarti tekor. Tekor, apa tekor ini? Rugi. Terus yang berikutnya lagi, kalau sudah masuk waktu maghrib cepet-cepet berbuka. Jangan malah berzikir, berdoa, mengerjakan ini, atau sholat dulu, mentang-mentang rajin sholat, rajin ngaji. Sudah maghrib saya ngaji ya terus gitu, jangan, cepet berbuka. Cara berbukanya kalau mengikuti contoh Nabi, usahakan kurma sekurang-kurangnya 3 biji. Jadi orang kalau berbuka sampai pakai kurma, Mas Dodik pakai pisang goreng, lain pahalanya. Es campur lain pahalanya. Ya. Kenapa kok berbeda? Karena sunnahnya begitu. Kita disuruh sudah nyampe waktunya. Ya. Kita Nabi memberikan contoh kalau kita membuka puasa itu tadi membatalkan puasa pakai kecuali kalau tidak ada kurma. Sekarang di Surabaya kurma itu udah banyak. Jadi kalau sampean pakai apa tadi? Es campur, terus pakai apa lagi? Kopi susu, pisang goreng, kolak, salah. Gak apa-apa itu boleh nanti, tapi didahului membatalkan pakai kurma. Jangan menjawab sama saya. Iya Pak Ustaz, soalnya kan di Arab kan gak ada pisang goreng, gak ada kolak di sana. Jangan, gak usah bantah gitu. Kalau Nabi sudah tunjukkan, wes lakoni. Gak ada kurma untuk membatalkan puasa pakai air putih. Itu sunnahnya gitu. Kalau sampai pakai es tekan, menyalahi sunnah, juga tidak boleh. Jelas ya? Berikutnya lagi, supaya pahala puasanya benar, jangan ada orang berpuasa tidak baca Quran. Kasihan itu, tekor banyak itu kalau nggak baca Quran. Baik di malam hari siang hari. Karena amalan yang paling penting diperbanyak itu selain puasa itu, yang kedua membaca Al-Quran. Coba tadi ayat yang saya baca, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Bulan suci Ramadan itu menjadi bulan yang istimewa karena Allah memilih bulan Ramadan Quran diturunkan. Maka amal ibadah yang paling diperbanyak kalau bulan Ramadan datang adalah membaca Quran. Kalau ada orang berpuasa enggak baca Quran, kasihan nih. Paling cuma dapat 10 kira-kira pahala puasanya kalau enggak baca Quran. Maka harus baca Quran. Sekurang-kurangnya khatam selama 1 kali. Enggak bisa menghatamkan sendiri, ikut di masjid tadarusan. Iya ada ya di sini ya? Ada. Tapi paling bagus kalau tadarus di masjid, tadarus juga di rumah. Usahakan setiap habis sholat zuhur baca misalnya 1 juz, habis sholat asar 1 juz, 1 juz orangnya.
kalau mampu. Kalau nggak mampu juga ya 1 lembar ikut ya. Nanti kalau sudah menjelang masuk bulan suci Ramadan belum khatam juga ya sampean niatkan baca surat Al-Ikhlas pentelu insyaallah kalau tapi ikuti dulu sakwatnya, jangan langsung Al-Ikhlas. Ya, seperti itu. Jangan tidak baca Quran kalau berpuasa. Kasihan pahala puasanya dangkal. Yang berikutnya sunnah-sunnah puasa lagi memperbanyak sedekah. Ya. Jadi kalau bisa itu setiap datang tarawih itu banyak uang infak. Lebih baik bersedekah 100.000 rupiah setiap malam tapi ikhlas daripada 1.000 rupiah tapi tidak ikhlas. Jangan dibalik-balik lah. Ya, nanti kalau saya ngomong lebih baik 1.000 nanti orang bawa sedekah 1.000 rupiah semua. Kapan masuk surga mahal juga itu ya. Jadi lebih baik bersedekah setiap malam pada bulan suci Ramadan 100.000 rupiah tapi ikhlas daripada 1.000 rupiah tapi tidak ikhlas. Ya. Ini kadang-kadang Ustaz jelaskannya itu kuali-kuali sehingga mestinya kontaknya gitu. Perbanyak sedekah. Ya. Apalagi nanti kalau malam-malam 10 terakhir yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kata Nabi, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Orang yang beribadah termasuk bersedekah baca Quran di malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Itu pahalanya lebih besar daripada orang bersedekah 1.000 bulan. Jadi sampai bersedekah 100.000 rupiah di malam Lailatul Qadar, pahalanya lebih besar daripada 100.000 rupiah sampean bersedekah selama 84 tahun. Padahal umurnya belum tentu. Ya. Sholatnya juga kalau sholat begitu juga sholat tarawihnya. Apalagi kalau selama 10 hari luar biasa. Maka sering terjadi orang yang nggak paham nggak ngerti Quran. Tambah mau habis Ramadan kok tambah males beribadah. Mestinya kalau Nabi tambah mau habis Ramadan tambah kenceng badannya. Kalau perlu itu 10 malam terakhir nggak tidur. Ada amalan yang perhatian tinggal Nabi itu iktikaf di masjid, berdiam diri di masjid, ya. Entah kita melakukan sholat sunnah, entah kita baca Quran, berzikir, berdoa, pokoknya iktikaf di masjid. Boleh semalam suntuk iktikafnya, kalau nggak boleh juga boleh setengah malam, nggak boleh di siang hari, nggak boleh setengah hari, nggak boleh juga minimal iktikafnya 1 jam. Masa nggak kuat kalau 1 jam? Pokoknya jangan sampai tidak iktikaf. Kalau tidak iktikaf tidak bisa dapat pahala Lailatul Qadar. Nah, ini antara lain tadi pertanyaannya bagaimana puasa yang benar. Kemudian adab-adabnya berpuasa ini yang harus dijaga. Kalau ini dilanggar yang 5 ini puasanya sah tapi pahalanya 0. Jadi ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan puasa itu makan, batal puasanya, minum, batal puasanya, kumpul suami istri, batal puasanya, muntah dengan sengaja, batal puasanya, nyemplung di air kolam terus kemasukan air telinganya yang tembus THT itu membatalkan puasa. Nah, tapi kadang-kadang orang membatalkan puasa dijaga, yang membatalkan pahala puasa dilanggar terus. Padahal ini yang paling berbahaya. Ada 5 hal yang dapat merusak, menghabiskan pahala puasa. Perhatikan baik-baik anak-anak ya. Duduknya yang bagus aja. Celana dalamnya kelihatan lah. Ya, tak boleh harus tutup aurat ya kalau dalam masjid ya. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. 1, berpuasa tapi bohong, habis pahala puasanya. Hati-hati loh ini yang kecil-kecil suka bohong. Bohongnya orang tua lagi ya. Yang kedua, berpuasa tapi bergibah. Apa gibah ini? Rasanya. Menggunjing orang lain, menceritakan kejelekan orang lain yang seandainya orangnya ada di depan pasti marah. Itu namanya menggunjing, gibah. Orang yang melakukan gibah, jowo-jowo ngerasani elek ya, itu pahala puasanya habis. Ini yang dikatakan Nabi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Sakno kasihan ini. Ya kalau masih anak kecil kayak gini belum maju gak apa-apa. Kalau orang tua kayak kita itu habis itu. Besok bangkrut di hadapan Allah. Mana pahalanya puasa saya? Oh kata Allah, sampean doyan ngerasani orang kalau berpuasa. Jangan cari pahalanya, nggak ada. Sampean doyan berbohong. Yang ketiga yang bisa merusak
saat puasa itu ghibah memfitnah. Apa bedanya ghibah dengan fitnah? Ayo, Beda. di apa bedanya? Ghibah itu membicarakan, fitnah itu mengatakan jelek. Saat 11-12. Sampai siapa namanya? Romli, Bos. Romli. Saya katakan Romli maling, hati-hati loh Romli maling. Tapi maling temenan. Memang maling. Tapi walaupun maling nggak boleh dijelek-jelekkan. Ya. Memang Romli itu memang maling, jelek orangnya. Kita jelek-jelekkan nggak boleh kalau berpuasa. Padahal orang jelek memang. Mestinya nggak marah sampai memang maling ya. Kalau dia orang baik-baik kita katakan maling, kita ceritakan waktu itu ronda-ronda. Padahal nggak, itu namanya fitnah. Iya. Jadi ghibah itu menceritakan kejelekan orang lain kepada orang lain. Orangnya memang jelek. Kalau fitnah menceritakan menjelek-jelekkan orang lain padahal orangnya tidak jelek. Mestinya Mas Romli kalau orang baik-baik itu sampai dikatakan Mas Romli maling, Mas Romli itu suka bohong. Sampai harus marah atau enggak marah mestinya? Ada dua kemungkinan, Bos. Ada kemungkinan. Iya. Kalau pemainnya sampean memang maling dikatakan maling perlu marah nggak sampean? Hah? Pemainnya dijelek-jelekkan. Romli maling. Sampean harus marah atau harus nggak marah? Marah, Pak Ustaz. Nah, kenapa memang maling? Kan diceritakannya semua orang. Oh gitu. Tapi kalau tidak maling terus dijelek-jelekkan sampean maling marah juga. Lebih marah lagi. Nah, ya itulah jeleknya. Jadi ghibah saja sudah tidak boleh, apalagi kalau fitnah. Nah seperti itu dilarang. Orang berpuasa itu yang halal saja, ya Mas Romli ya. Orang berpuasa yang halal saja tidak boleh dilakukan. Contohnya kita makan pisang, makan rambutan. Kalau kita sendiri kan halal, kalau kita sendiri. Kumpul suami istri itu kan halal, istrinya sendiri saja. Tapi kalau sedang berpuasa tidak boleh. Artinya apa? Kalau orang sedang berpuasa yang halal saja tidak boleh, apa maneh? Haram. Ya gitu, makanya kita hindari. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, memandang lawan jenisnya disertai dengan syahwat. Mas Romli, sampean mandang istrinya, tapi sampean bernafsu mandang itu. Poso-poso sampean batal pahala puasanya sampean. Jadi kalau istri saja tidak boleh dipandang-pandang, dilirik-lirik dengan hawa nafsu, apalagi istrinya membatalkan pada puasa. Nah, lalu yang terakhir yang bisa membatalkan puasa, al-ghadab, marah-marah. Dia berpuasa itu misu, ngomong matamu, dasmu, bokongmu, pokoknya berkata-kata kasar dan marah. Itu menghabiskan pahala puasa. Maka jangan dilakukan ya, Mas Romli. Makanya Mas Romli kalau punya piutang tagih dan sekarang. Jangan nagih kalau bulan Ramadan. Takut biasanya orang itu berani pinjem, nanti kalau ditagih marah. Kalau kita tagih marah terus kita terpancing ikut marah, habis puasanya sampai ya. Makanya yang paling bagus kalau punya piutang ditagih sekarang, jangan ditagih pada bulan Ramadan. Cukup ya Mas ya. Ya, insya Allah masih ada waktu satu kali lagi mungkin ya. Enggak, terakhir. Terakhir. Oh iya. Terakhir. Selebihnya nanti akan saya jelaskan, ada jadwal tarawih ya saya. Ada. Yang mudah-mudahan saya sehat nanti ya. Amin. No. Nanti ada 10 ya. Ada 10 indikasi orang-orang yang gagal memperoleh keutamaan Ramadan kalau dilakukan yang 10 ini. Apa yang 10 itu nanti kita sambung pada bulan Ramadan insyaallah. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Rasanya sudah cukup bekalnya ini tentang pembakaran Ramadan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala kita tinggal pelihara saja dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita dibimbing, dituntun bisa melaksanakan puasa sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga amal ibadah puasa kita menjadi amal ibadah puasa yang benar, yang lengkap, yang sempurna. Kalau pahalanya lengkap sempurna, dosa-dosanya akan dihapus oleh kekuatan puasa. Kemudian pahalanya dilipat gandakan dan kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Hanya kepada Allah kita selalu berharap pahala dan ridhonya. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.